Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bagi yang sudah bergabung di channel Kang DC, terima kasih atas kehadirannya. Semoga uh, channel ini bermanfaat dan tentunya ini adalah salah satu media untuk penjelasan jika ada sesuatu yang yang kurang untuk penjelasan-penjelasan di perkuliahan ya, khususnya di Prodi Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Baik, pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan di dalam perkuliahan bahwa uh, ada kriteria ya operation of double sampling pen ya. Ini dicontohkan oleh Montgomery dalam bukunya ini. Ada N1 atau sampel pertamanya adalah 50 dengan nilai C1 atau acceptance sama dengan 1. Kemudian pengambilan sampel kedua yaitu sebanyak 100 ya dari satu lot ya. Kemudian C2-nya adalah sama dengan 3. Nah, kita ikuti saja aturan rumus yang kriteria yang ada seperti ini. Ya. Jadi kriteria ketika menerima lot itu adalah D1 kurang dari sama dengan C1. Kemudian ketika tolak itu ketika D1 lebih dari C2. Nah, kemudian pada sampel ini adalah pada sampel pertama. Nah, di sampel kedua yaitu bagaimana lot itu diterima, yaitu ketika D1 ditambah D2 kurang dari sama dengan C2. Nah, di dalam kasus ini bahwa C1-nya sama dengan 3, kemudian C2 sama dengan C1-nya sama dengan 1 dan C2 sama dengan 3. Nah, jika ketika di sampel pertama, pengambilan sampel pertama menemukan satu defect atau D1-nya sama dengan 1, maka dia diterima. Bagaimana kalau 2? Nah, kalau 2 itu kan sudah di sini sudah jelas tidak diterima. Nah, kita masuk ke kriteria ke reject the lot. Kalau misalkan D1-nya 2 lebih dari 3 kan tidak. Berarti ini ragu-ragu. Kemudian kita masuk ke 3. Nah, 3 sudah jelas di sini tidak masuk ya kan? Nah, kalau 3 di sini, 3 lebih besar 3. Di sini mengatakan 3 lebih besar dari 3. Harusnya kalau misalkan dia ini di reject itu lebih dari 3. Berarti misalkan 4. Ya. Nah, 3 ini adalah ragu-ragu sehingga defect 2 dan 3, defect sebanyak 2 dan 3 itu adalah kategorinya ragu-ragu. Sehingga kita bisa melakukan inspeksi yang kedua. Ya, kita bisa melakukan inspeksi yang kedua. Ya, atau pengambilan sampelnya yang kedua. Ya, dalam kasus ini itu adalah jumlah sampelnya 100. Ya. Nah, kriterianya adalah D1 ditambah 2 kurang dari sama dengan C2. Ya. Jadi, ketika D1-nya itu sama dengan kalau 1 sudah jelas diterima, ya kan? Kalau 2, maka kalau D1-nya 2, maka D2-nya hanya bisa 1 sehingga kurang dari sama dengan 3. Lah, bagaimana kalau misalkan D1-nya 3? Maka D2-nya itu hanya bisa berapa rekan-rekan? 0. Ya, sehingga D3 ditambah 0. Jadi kurang dari sama dengan 3. Seperti itu ya, rekan-rekan. Baik. Nah, di kasus yang ini ya, itu ada lot size-nya itu sama dengan 10.000 atau N sama dengan 10.000. Kemudian N1-nya itu 60, N2-nya 60, C1-nya 2, C2-nya 6. Nah, di sini ada R1 dan R2. Nah, apa R1 dan R2 ini? R ini menyatakan kapan tidak mengambil sampel kedua. Jadi di bagian yang ini ya, di R1 ini menyatakan kapan tidak mengambil sampel kedua. Ya, jadi R ini atau R1 ini maksudnya
itu menyatakan kapan tidak mengambil sampel kedua. Jadi ketika menemukan D1 atau defect-nya dari sampel itu sebanyak 5, maka sudah tidak perlu mengambil sampel kedua. Artinya apa? Artinya sudah reject. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, jadi sudah dianggap ya. Sekali lagi ini sudah ketetapan perusahaan. Jadi dianggap sebagai reject. Jadi tidak perlu mengambil sampel yang kedua. Nah, selanjutnya adalah pada kasus ini ya, berapa sih D1-nya? Ya, kemungkinan untuk D1-nya seperti ini kombinasinya, D1 D2. Kemudian D1 dan D2 yang keduanya adalah ini. Ya. Jadi D1 kurang dari sama dengan 2, ya, kita lihat rumus ini aja. Kemudian D1 lebih dari 6, ini D1 lebih dari 6, ya. Maka kita tinggal lihat juga ini. Ya, karena C2 itu mengandung C1. Jadi berisikan juga C1. Sehingga ketika 3 ditambah 3 itu sama dengan 6, ya. Jadi lihat di sini, D1 ditambah 2 itu kurang dari sama dengan 6, ya, ketika rumus ini. C2-nya ini 6. Ya. Yang ini C2-nya ini 6. Ya, C2-nya 6. Kemudian ketika D1 dan D2, ya, D1 ditambah D2, 3 ditambah 3 maka 6. Ya, maka nilainya 6. Berarti dia masih bisa diterima. Kemudian kalau misalkan di D1-nya 4, ya, D1-nya 4, maka di D2-nya atau di sampel keduanya dia maksimal 2. Karena apa? D1 ditambah 2 kurang dari sama dengan 6. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, kemudian kita di bagian ini, kita tinggal masukkan saja ini ke sini. Ya, kalau kita bisa membuatnya di Excel ya seperti ini. Jadi kasusnya adalah 3, kemudian 4, 2. Maka kita bisa hitung nih, berapa probability-nya kita bisa hitung. Seperti ini. Ya, ini adalah probability-nya misalkan 0,01. Ya, ini adalah persentasenya dari ini. Kemudian misalkan sampel size-nya untuk sampel pertama 60, sampel keduanya 60. Ya, kemudian ini adalah nilai mu-nya ya. Jadi ini mu untuk N1, untuk 1, mu1 ini adalah mu2. Kemudian kita bisa menghitung namanya single sampling acceptance probability atau PA1-nya. PA1-nya itu adalah kita bisa menggunakan rumus Poisson titik dis ya dalam kurung T7. Ya, T7 lihat T7 ini C1-nya adalah 2. Kemudian kita bisa menggunakan ya E5 ini adalah new-nya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan angka 1. Nah, 1 ini menunjukkan kumulatif. Jadi kalau misalkan kurang dari, maka kita menggunakan kumulatif. Ya, jika sama dengan, maka kalau sama dengan di sininya, kalau misalkan sama, ini ada sama dengan, ada kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan, maka dia menggunakan kumulatif. Jika sama dengan, maka kita harus menggunakannya non kumulatif. Ya, di Excel kalau kumulatif itu bisa menggunakan 1 atau kita bisa ketik true. Ya, kalau misalkan ini adalah sama dengan, maka masa kita ketik 0 atau false. Baik, selanjutnya. Ini adalah nilai persentasenya dari ini ya. Jadi dalam bentuk persen. Kemudian di sampel pertama itu berapa sih probability-nya? Probability-nya untuk 3 ya, di sampel pertama defect sebanyak 3 itu adalah seperti 0,01976. Ini rumusnya. Sekali lagi kalau ini sama dengan, maka kita bisa ketik di belakangnya ini, paling belakang ini adalah 0. Ya. Tapi ketika dia itu kurang dari sama dengan 1, maka kurang dari sama dengan, maka kita bisa ketikkan angka 1 atau kita bisa
ketikkan true ya. Nah, ini maka kita bisa dapat probability acceptance-nya, tinggal dikalikan saja. First sampel pertama dikali dengan sampel kedua. Ini juga sama ya, yang sebelah sini. Maka kita dapat nilai ini, tinggal dikalikan. Maka kita dapat probability of second sample, yaitu tinggal dijumlahkan probability of acceptance di PAC1 ditambah probability of acceptance PAC2. Nah, ini adalah bagaimana combine nih. Combine ketika probability di single ditambah at second sample. Ini dapat nilainya probability 0,99 dan ini adalah persentasenya. Nah, kita bisa dapat grafikan seperti ini ya. Ini adalah persentasenya yang digrafikan. Maka yang biru ini menunjukkan single sample acceptance percentage-nya, yang ini percent of combined probability acceptance-nya. Ya, akan bentuk-bentuk seperti ini. Baik, untuk saat ini penjelasan dari saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan tentunya semoga channel Kang DJ ini dapat berkembang sekaligus juga bisa memberikan manfaat buat semua yang menonton. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.